Matius 21 ayat 18-19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan dia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi dia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Yesus mencari buah untuk dimakan dan tidak mendapatkannya, lalu pohonnya dikutuk. Rasanya aneh dan kekanak-kanakan sikap Yesus di sini. Selain itu juga mengapa pohon itu harus dikutuk? Karena memang bukan musimnya seperti keterangan Markus. Dan juga pohon itu bukan makhluk bermoral yang bisa dituntut pertanggungjawaban seperti itu. Tapi apakah di sini memang Yesus bersikap kekanak-kanakan dan tidak bijaksana? Tidak juga. Kita ingat bahwa Yesus dalam pengajarannya banyak menggunakan perumpamaan. Dan sebenarnya perumpamaan itu ada dua macam. Pertama namanya spoken parable. Perumpamaan yang diucapkan, itu yang banyak kita baca dalam Injil-Injil. Cerita tentang domba yang hilang, anak yang hilang. Tetapi ada jenis perumpamaan lain namanya action parable. Dan itu banyak terjadi dalam perjanjian lama. Misalnya Nabi Hosea disuruh mengawini perempuan sundal. Lalu setelah itu dia pergi bersundal lagi, ambil lagi dan kawini. Itu mengandung pesan rohani. Sama seperti perempuan itu, demikianlah Israel bersundal secara rohani melalui penyembahan berhala. Tapi tetap Tuhan mengasihi dan mengambil mereka. Juga Nabi Yesaya pernah disuruh berjalan telanjang kaki selama beberapa tahun. Dan itu mengandung pesan, demikianlah nasib yang akan dialami oleh bangsa Mesir. Nah, pengutukan pohon ara itu perumpamaan. Tapi perumpamaannya diperagakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa Israel itu sebenarnya hidup agamanya itu seperti pohon ara itu yang daunnya lebat. Tapi kalau dilihat buahnya tidak ada. Kenapa? Mereka tidak percaya kepada Yesus, menolak Yesus, dan bahkan hidup di dalam kejahatan. Buah pertobatan tidak ada, tetapi aktivitas agama begitu luar biasa seperti daun-daun pohon ara yang lebat. Jikalau Israel tidak percaya kepada dia dan tidak menghasilkan buah pertobatan, mereka akan dikutuk sama seperti pohon ara itu. Demikian juga kita. Jikalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, walaupun kita beraktivitas agama yang luar biasa, dan karenanya tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, sama seperti pohon ara dikutuk, demikian juga kita akan dikutuk olehnya. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Roh Kudus akan diberikan dalam diri kita. Kalau Roh Kudus ada, akan menghasilkan yang disebut buah roh. Maka hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jika tidak, maka sama seperti yang terjadi pada pohon ara, demikian juga akan terjadi kepada kita. Marilah kita menyeimbangkan antara aktivitas beragama kita dengan buah-buah yang sesuai pertobatan. Tuhan memberkati kita sekalian.